Gender equality ini tujuannya membicarakan mengenai kesetaraan gender yang masih kurang perannya di dalam masyarakat. Peran gender di masyarakat dianggap masih belum memenuhi harapan, di mana kesetaraan gender ini terkait dengan kesempatan pendidikan, kesehatan, upah kerja dan posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Lalu juga kita bisa melihat kesetaraan gender ini juga membahas mengenai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu dalam bentuk human trafficking ataupun khitanan perempuan yang mencederai fisik dan psikis dari perempuan tersebut. Jadi dalam proyek ini terdapat 6 target yang akan dicapai melalui SDGs. Yang pertama itu adalah tidak ada lagi tindakan diskriminasi perempuan. Yang kedua, tidak ada lagi eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik secara sektor publik maupun sektor private, seperti hal-hal yang menyangkut dengan human trafficking, eksploitasi perempuan ataupun eksploitasi lainnya. Selanjutnya adalah tidak ada lagi pemaksaan dalam pernikahan dan pemaksaan dalam mutilasi genital perempuan. Yang keempat, menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik. Yang kelima, memastikan partisipasi penuh wanita dalam kepemimpinan dan keterbukaan keputusan secara politik, ekonomi maupun dalam hal bernegara. Dan yang kelima, adanya sifat universal terhadap pelayanan kesehatan oleh wanita itu sendiri. Pertama, ada melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap bentuk kepemilikan seperti jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum nasional. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi yang termampukan, terkhususnya mengenai informasi dan komunikasi untuk memperdayakan perempuan. Selanjutnya yang ketiga, ada mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat meningkatkan kesejahteraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan pada semua tingkatan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari catatan tahunan atau catatan Komisi Nasional Perempuan yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2020, tercatat bahwa selama tahun 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang datanya didapat dari Pengadilan Agama, lembaga mitra pengadaan layanan dan unit pelayanan rujukan. Komnas Perempuan mencatat beberapa temuan khusus yaitu: yang pertama, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau hampir 8 kali lipat, yaitu pada Tercatahu tahun 2019 tercatat ada 54.425 kasus, sedangkan pada Tercatahu terbaru tercatat ada 431.471 kasus. Fenomena ini masih seperti fenomena gunung es karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Pada Tercatahu sebelumnya, yaitu Tercatahu tahun 2019, kekerasan terhadap anak perempuan hanya tercatat 1.417 kasus, sedangkan Tercatahu terbaru mencatat bahwa kekerasan terhadap anak perempuan ada 2.341 kasus. Artinya terjadi kenaikan jumlah kasus. Untuk kasus cybercrime, pada Tercatahu sebelumnya hanya tercatat 97 kasus, sedangkan untuk Tercatahu terbaru tercatat 281 kasus. Kasus cyber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi, penyebaran foto dan video porno korban. Yang terakhir, kekerasan terhadap perempuan disabilitas meningkat sebanyak 47% dibandingkan Tercatahu sebelumnya. Korban terbanyak adalah disabilitas intelektual. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sumatera Barat dapat dikatakan cukup banyak,
mana pada tahun 2019 terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Permasalahan ini terus bertambah di mana hingga Maret 2020 terdapat 25 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumbar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berisi tentang bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri, yaitu Rencana Strategis Kemen PPPA atau Renstra Kemen PPPA yang dibentuk pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Barat sendiri juga telah membentuk peraturan daerah atau Perda yang membahas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang tercantum pada Perda nomor 5 tahun 2013, di mana pada pasal 4 itu dijelaskan bahwa setiap perempuan itu berhak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi ekonomi, dan eksploitasi seksual, serta perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Yang kedua itu adalah perempuan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya dan jumlah gaji yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, serta mendapatkan perlindungan saat melaksanakan pekerjaan dan profesinya. Yang keempat itu ada memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenjang pendidikan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat tentunya sudah sangat memprihatinkan ya, di mana terdapat peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Ya, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir di Sumatera Barat memang telah mengalami kenaikan. Pelecehan seksual yang terjadi di area kampus yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya. Pemerkosaan atau perlakuan kontak fisik yang perempuannya merasa tidak suka dan merasa dilecehkan seperti itu. Saran saya cuma satu, pikirkanlah matang-matang sebelum kita bertindak. Mendalami ilmu dan norma agama, kemudian berkepala dingin dan tidak mengikuti ego masing-masing ketika terjadi perselisihan dalam keluarga. Namun jika telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, sebaiknya Anda melapor ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan wanita. Mungkin untuk memberikan hukuman yang tepat agar para pelaku itu jerah agar tidak melakukan kesalahannya lagi, dan dimasukkan ke penjara, dan apabila sudah keluar diberikan saran atau nasihat agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Solusi untuk saat ini adalah mungkin dengan terus melakukan penyuluhan dan juga pendidikan terhadap kaum perempuan mengenai kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ataupun mengenai terhadap kekerasan seksual, agar banyak orang atau banyak perempuan yang tahu, oh ini yang termasuk kekerasan seksual. Nah, selanjutnya adalah untuk ketika kalian menjadi korban dalam kekerasan, coba untuk speak up, coba untuk berani melapor kepada pihak berwajib seperti Komnas HAM ataupun kepolisian. Ketika kalian berani melapor, maka kalian itu sama saja kalian melindungi diri kalian. Tapi kalau kalian takut, bisa saja pelaku akan terus mengincar kalian dan menjadikan kalian korban.